Selamat datang di kuliah online Algoritma and Complexity. Topik bahasan kita pertemuan ini adalah exhaustive search dan assignment problem. Ini adalah masih dalam kaitannya dengan algoritma brute force. Exhaustive search adalah suatu algoritma brute force sederhana yang masuk ke dalam jenis permasalahan kombinatorial. Exhaustive sendiri artinya melelahkan gitu. Jadi pencarian yang melelahkan gitu kan. Ini melibatkan kombinasi objek. Kombinasi ini bisa menggunakan rumus permutasi ya, permutasi jika diperhitungkan ya urutannya, lalu kombinasi dan subset. Aktivitasnya pada exhaustive search meliputi generate semua elemen yang mungkin, pasangan elemen yang mungkin, lalu memilih mana yang benar gitu, yang satisfy memenuhi constraint. Ya, dicari ini. Contohnya aja misalnya untuk mencari 4 digit password ATM, 4 digit angka, ya maka di generate semua kombinasi 4 angka yang mungkin. Kalau permutasi kan tidak ada yang sama, tapi kalau kombinasi ini bisa sama. Contohnya 4, 4, 4, 4. Ini kan akan banyak sekali kombinasinya. Kombinatorial problem seperti kita tahu ini adalah jenis permasalahan yang paling tidak efisien, paling butuh waktu lama menyelesaikannya. Salah satu contoh dari exhaustive search yang paling terkenal adalah traveling salesman problem. Masalahnya adalah untuk mencari shortest tour, ya, rute terpendek dari n buah titik kota, di mana setiap kota ini hanya bisa dikunjungi satu kali sebelum kembali ke kota awal. Tidak boleh lebih dari satu kali. Problem ini bisa dimodelkan sebagai weighted graph, ya, graf berbobot dengan graf vertex ini sebagai kota, merepresentasikan kota, dan edge weight ini menspesifikasikan distance atau jarak yang dikunjungi. Selanjutnya, problem bisa dinyatakan sebagai pencarian sirkuit Hamiltonian terpendek dari graf. Apa itu Hamiltonian circuit? Sirkuit Hamiltonian didefinisikan sebagai urutan n plus 1 vertex titik, ya. Kenapa plus 1? Karena ini dimulai dari titik, suatu titik katakan X, ya, lalu akan diakhiri juga pada titik X. Jadi X itu boleh dikunjungi 2 kali, makanya di sini ada plus 1. Sedangkan titik lain ini adalah selain X, tidak boleh dikunjungi lebih dari 1 kali. Seperti itu, ya. Jadi titik pertama dan titik terakhir berada di X. Asumsinya bahwa sirkuit ini dimulai dan diakhiri di satu titik khusus. Itulah traveling salesman problem. Maka kita bisa mengenerate seluruh kemungkinan tour. Ya kan ini bisa misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kota, ya. 6 kota totalnya. Bisa seperti ini kan, tidak ada yang 2 kali. Atau bisa seperti ini. Ya, ini. Atau dan berbagai kombinasinya. Itu kan bisa juga seperti di sini dulu terus ke sini. Terus ke sini. Yang jaraknya terpendek yang diminta seperti itu. Asal tidak boleh dikunjungi titik yang selain titik mulanya, itu tidak boleh lebih dari 1 kali. Maka di sini itu adalah kita bisa mengenerate permutasi, ya, dari jumlah n kotanya untuk menghitung berapa macam kombinasi urutan rute yang bisa dihasilkan. Itulah brute force, ya. Semua kombinasi dicoba. Maka ini efisiensinya faktorial. Karena rumus dari permutasi adalah faktorial. Ini adalah sangat tidak efisien, sangat lama. Sebagai contoh, di sini ada 4 titik. 4 titik, maka permutasinya adalah ini. Permutasinya dijabarkan, ini hanya
6 saja ya, harusnya kalau 4 faktorial kan 24. Ini salah satu, beberapa saja yang diambil. Contohnya A, B, C, D, A. Contohnya A, B, C, D, A. Oke. Dihitung. Kan ada weighted grafnya. Bobotnya berapa. Kemudian A, B, D, C, A. Ya, dihitung. Rute lain juga dicoba. Ini semua permutasinya sampai tadi ya. 4 faktorial itu kan ada 24. Dihitung semua. Lalu dicarilah yang paling pendek. Ini brute force. Brute force itu benar-benar apa, greedy ya, bukan greedy, maaf. Artinya semua di kemungkinan output itu dianalisis. Ini yang paling optimal dari contoh 6 ini, tapi belum semuanya, harusnya 24 kan. Seperti itu, ini yang paling optimal. Kita lanjutkan dengan knapsack problem. Apa itu knapsack problem? Deskripsi dari knapsack problem adalah terdapat n buah item barang ya, n item yang masing-masing memiliki bobot W1, W2 sampai Wn. Setiap barang ada beratnya. Kemudian ada nilainya juga. Nilai barang 1 adalah V1, V2 sampai Vn. Dan juga ada kapasitas knapsack, ini bisa karung atau ransel atau tas begitu ya. Kapasitasnya hanya W. Bisa diisi hanya seberat W besar ini ya. Lalu kita bisa diminta mencari di mana W ini biasanya adalah kurang dari total item ya. Kalau itemnya berat totalnya 100 kilo, biasanya kapasitasnya itu ya katakan cuma 20 kilo. Maka diminta mencari subset atau item-item mana saja yang paling memberikan keuntungan maksimal berdasarkan V-nya. Contohnya kan kalau kapasitas knapsack-nya ini adalah 20 kilo, maka kita bisa memasukkan barang apa saja yang bobot totalnya 20 kilo, tetapi yang value-nya juga maksimal. Kalau kita nyari barang terberat tapi nilainya murah, ya itu juga tidak efisien, ya, tidak optimal. Tapi kita cari barang kecil tapi nilainya besar, nah ini lebih efisien, gitu ya, lebih optimal. Nah itu knapsack, masalah knapsack seperti itu deskripsinya. Sebagai contoh di sini, misalkan ada pesawat yang akan mengantar barang-barang berharga, tapi tidak boleh melebihi kapasitas dari pesawat. Jadi pesawat dianggap sebagai knapsack. Item 1 beratnya 7, nilainya $42. Item 2 seperti ini ya deskripsinya, item 3, item 4. Nah, bagaimana? Knapsack ini kan kapasitasnya cuma 10 gitu. Kalau kita masukkan 1 sama 2 saja sudah penuh, nggak bisa masukkan 3 atau 4. Padahal kalau kita lihat yang paling mahal di sini ya 1 ya, dan 3 gitu. Kalau mau masukkan 1 sama 3 yang value-nya paling mahal, ya kelebihan kan, 7 tambah 4 adalah 11, melebihi kapasitas knapsack juga tidak bisa. Nah, bagaimana? Ini adalah permasalahan optimasi ya, kombinatorial. Maka mana yang dimasukkan? Yang bisa contohnya 1 dan 2. 2 dan 3 ini bisa, tapi masih sisa kan, keuntungannya tidak maksimal. 3 dan 5 bisa. 3 dan 4 ya bisa. Lalu 2 dan 4 juga bisa. Itu dicari kalau dengan pendekatan brute force, setiap kombinasi ya, ini kan subset namanya, dianalisa. 1, 2, dan 3, misalnya 1, 2, dan 3 ini kan 7 tambah 3 tambah 4. Ini tidak bisa, 14 kan melebihi kapasitas knapsack, maka tidak di situ. Semua subset ini di-generate ya, 1, 2, 3, 4 tidak bisa. Di sini yang paling keuntungannya maksimal dianalisa adalah yang ini. Ini apa ini? 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Paling keuntungannya maksimal. Dia bisa masuk kan 9 ya, 4 tambah 3. 4 tambah 5. Bobotnya masih masuk dan keuntungannya maksimal. Itu adalah contoh knapsack problem. Contoh berikutnya, misalkan diberikan kontainer tas ya, ransel dengan bobot 15 kilo. Kemudian ada item-item yang memiliki nilai, nah ini mau dimasukkan mana yang paling optimal gitu kan ya. Pilihlah item-item yang akan muat dimasukkan ke dalam tas dan memberi
nilai total yang paling maksimal. Di sini analisisnya terdapat subset. Bisa subset tadi misalnya ada 5 item, bisa mulai 1 buah item saja, 2 item saja, 3 item saja, 4 item saja, atau kelima-limanya. Ini dianalisa berapa. Tadi dibuat tabel ya, nilai keuntungannya, value-nya kalau setiap kombinasi subset tadi. Dan ini adalah eksponensial ya. Analisanya ini sangat exhaustive. Exhaustive search melelahkan kan menganalisa satu persatu. Karena tadi itu baru 5 item. Bayangkan kalau 100 item gitu ya. Untuk dimasukkan ke truk itu bagaimana. Jadi traveling salesman problem dan knapsack problem ini adalah 2 contoh exhaustive search. Sangat tidak efisien untuk input, apalagi input yang besar. Dan kedua contoh ini adalah contoh dari permasalahan yang disebut sebagai NP-hard problem. Non-polynomial hard problem ya. Jadi no polynomial time algorithm artinya kalau polinomial itu masih seperti searching, sorting ya. Pangkatnya masih berupa konstanta. Contohnya kan sorting tadi n kuadrat gitu. Sedangkan kalau non polinomial ini pangkatnya bukan konstanta. Pangkatnya itu berupa size input sendiri. Makanya di sini tadi knapsack kan disebut eksponensial. Ini bukan polinomial ya pangkatnya. Kebanyakan para ahli computer science meyakini bahwa untuk permasalahan jenis NP tidak ada algoritma untuk menyelesaikannya. Ya, tidak ada algoritma yang eksak. Brute force tadi bisa, tetapi butuh waktu komputasi yang besar untuk mencari semua kombinasi, contohnya kombinasi password, kombinasi item seperti itu ya. Maka seringkali dilakukan pendekatan lain ya, bukan dengan brute force, tetapi menggunakan algoritma. Salah satunya, contoh-contohnya adalah backtracking dan branch and bound. Ini untuk mengoptimalkan waktu penyelesaiannya agar kurang dari waktu eksponensial. Demikian, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu assignment problem atau permasalahan penugasan. Deskripsi dari assignment problem: jika terdapat N orang yang harus di-assign atau ditugaskan untuk mengeksekusi N buah job, di mana satu orang adalah satu job atau pekerjaan. Jadi setiap person akan di-assign exactly one job, tepatnya satu kerja, dan setiap job akan di-assign ke exactly one person. Ini adalah korespondensi satu-satu. Cost yang dibutuhkan jika terdapat ada orang ke I, di-assign pekerjaan J, ya, J, maka cost-nya adalah CI, J. I ini adalah person, J adalah job. Nah, di sini kan I dan J-nya sendiri terdapat N buah ya. Jadi permasalahan ini untuk mencari assignment yang memiliki total cost minimum. Berbeda dari knapsack. Knapsack adalah memaksimalkan value keuntungan. Untuk assignment ini adalah meminimumkan total cost. Analisisnya yaitu memilih satu elemen pada setiap baris matriks, di mana elemen yang terpilih tersebut berasal dari kolom berbeda dengan total sum atau total nilai yang dihasilkan dari elemen baris dan kolom tersebut adalah yang paling kecil. Itu adalah assignment problem. Jadi terdapat N pasangan ya, kerja, dan I person yang akan dipilih. Jadi di sini misalnya kita terdapat tuple 2, 3, 4, 1. Ini adalah assignment dari person 1 ya, kolom 1 mendapatkan job 2, person 2 mendapatkan job 3 gitu ya, person 3 mendapatkan job 4, dan person 4 mendapatkan job 1. Jadi ini berturut-turut ya, kolomnya adalah orang 1, 2, 3, dan 4. Ini nomor jobnya. Jadi ini adalah korespondensi satu-satu antara assignment yang possible
dan permutasi dari n buah integer. Kita bisa aja mengassign 1, 2, 3, 4 ya, atau 3, 4, 2, 1, 1, 4, 3, 2, itu adalah permutasi pasangan job dan person. Ini termasuk dalam exhaustive search pendekatannya, dan diperlukan generate seluruh permutasi dari n buah integer. Kalau kita tahu ini adalah kompleksitasnya faktorial ya. Lalu komputasi total cost dengan menjumlahkan tadi setiap permutasi ini berapa total cost-nya. Lalu dipilihlah yang paling kecil total cost-nya. Jadi kompleksitasnya adalah faktorial. Di sini sebagai contoh, misalkan adalah nilai-nilai cost-nya ya. Jadi untuk setiap permutasi dihitung cost-nya dan dicarilah yang paling minimal, seperti itu. Kita akan melihat teknik untuk assignment nih, problem ini ya. Yang pertama, depth first search. Adapun penjelasan dari algoritma depth first search atau yang biasa disingkat dengan DFS dimulai dengan penelusuran atau traversal sembarang titik arbitrary vertex. Kemudian yang sudah ditelusuri ini ditandai dengan visited. Ya, dibedakan dari yang unvisited atau belum ditelusuri. Selanjutnya dilakukan iterasi, dan pada setiap iterasinya algoritma ini akan memproses penelusuran ke unvisited vertex atau titik yang belum dikunjungi. Penelusurannya adalah titik yang adjacent, yaitu terhubung antara dua vertex ini terhubung langsung dengan suatu garis atau edge. Ya. Jadi titik berikutnya yang ditelusuri adalah yang adjacent terhadap titik awal atau arbitrary vertex ini. Proses ini dilakukan terus-menerus sampai dead end. Dead end ini artinya titik ini tidak memiliki titik yang adjacent. Tidak ada edge atau garis lagi yang menghubungkan. Pada dead end, algoritma akan membackup edge yang terakhir untuk penelusuran dimulai lagi dari yang titik di mana belum ditelusuri, gitu ya. Kemudian algoritma akan berhenti setelah penelusuran sampai ke dead end atau sudah ditemukan yang dituju. Jadi seluruh vertex akan terkoneksi ya, dan semuanya akan dikunjungi atau ditraversal. Setiap titik yang unvisited akan tetap berada di dalam list yang belum dikunjungi, maka semua titik yang belum dikunjungi ini harus ditelusuri lagi dari awal melalui jalur dari mana titik tersebut terhubung. Kita akan langsung lihat ilustrasinya. Ini adalah implementasi dari DFS. Intinya di sini adalah secara rekursif ya. Kan ini nama algoritmanya DFS, dia secara rekursif memanggil jika titiknya itu setiap titik ini belum dikunjungi, maka panggil lagi DFS. Untuk semua yang adjacent, titik yang adjacent atau bersebelahan, panggil lagi secara rekursif. Kita akan lihat contohnya. Di sini misalnya kita punya vertex, ada 8 vertex A, B, C, D, E, F, G, H dengan representasi grafnya seperti ini. Vertex yang adjacent ini adalah vertex yang terhubung dengan garis atau edge, contohnya A dan B. Misalkan dimulai secara random dari penelusurannya adalah dari A, maka penelusurannya akan mencari yang adjacent. Di sini ada yang adjacent dengan A, ada 3, ada vertex F, E, F, dan B. Makanya misalnya yang terpilih adalah B, akan dilanjutkan ya. B yang adjacent ada 2 kan, F dan G. Misalnya di sini kan jadi AB. Terus dari B misalnya yang dipilih ini. Bebas ya. G, dari G di sini ada 2, misalnya yang dipilih adalah C. Selanjutnya dari C yang dipilih ada D. Dari D yang dipilih ada H. Dari H ini udah dead end. Karena kan G sudah dikunjungi tadi ya. Ini dead end. Ketika dead end, DFS ini akan backtrack ya, menyimpan yang sudah dikunjungi tadi
sampai D. Kemudian dia kembali lagi ke start di mana dia belum dikunjungi ya, atau ke parent yang masih memiliki child yang belum ditelusuri. Di sini setelah H, maka yang ditelusuri berikutnya adalah E yang belum ditelusuri, lalu F. Maka semua ini sudah ditelusuri dengan urutan A, B, G, C, D, H, E, F, urutan penyimpanan di memorinya. Dan semua ini sudah visited. Ini adalah algoritmanya yang tanpa rekursif, di sini menggunakan struktur data. Ya. Struktur data yang digunakan stack ya. Di sini ada backtracknya. Jadi bisa diimplementasikan dengan rekursif yang lebih mudah ataupun non rekursif. Contohnya di sini adalah DFS traversal. Ini adalah representasi problemnya dengan graf. Biasanya dimulai dari A sebagai arbitrary vertex-nya, start vertex-nya. Kemudian di sini bisa dimodelkan dalam bentuk tree untuk traversalnya. Kita akan lihat di sini ada dua subset yang tidak saling berhubungan karena ya ini vertex GH IJ ini kan tidak terhubung dengan subset di dalamnya yang induknya di A. Dengan A nanti dia A ini ada dua ya, dari C bisa ke D, dan dari D ini udah dead end, maka dia kembali lagi C bisa ke F. Dari F ada B, ada E. Kembali lagi ke A. Ini gambarannya dengan DFS. Analisis DFS. Kalau diperhatikan seolah DFS ini mudah ya penelusurannya, tetapi ini adalah salah satu metode penelusuran untuk pencarian yang canggih ya, karena dia akan mengeksplor ke kedalaman terlebih dahulu. Jadi dia memiliki kemampuan eksplorasi ke dalam, dan ini juga tidak memakan waktu karena tidak pencarian ke satu level atau ke seperti breadth first yang di dalam satu level dulu, tapi dia akan pencarian yang sampai ke dalam terlebih dahulu, dan ini powerful ya, tidak dan juga efisien. BFS ini algoritma yang efisien. Kita akan lihat ilustrasinya yaitu dengan adjacency matrix. Adjacency matrix di sini menggambarkan misalnya ada suatu graph undirected, kita bisa gambarkan dalam bentuk matriks ya. Semua vertexnya itu, barisnya adalah semua vertex, kolomnya juga adalah vertex. Kemudian nilai 01, 01 ini menunjukkan ada tidaknya adjacency. 0 artinya tidak terhubung ya. Contohnya 1 dan 1 kan ini diagonalnya 0 semuanya. Misalkan di sini 1 terhubung dengan 2, maka nilainya 1. 1 terhubung dengan 3, nilainya 1. 1 tidak terhubung dengan 4, nilainya 0. Nah, ini kita nyatakan ya, representasikan sebenarnya graf ini bisa dengan representasinya dengan kita modelkan dengan adjacency matrix untuk menggambarkan graf tersebut ya. Jadi ini adjacency matrix membutuhkan ruang jika terdapat V buah vertex ya, karena dia dinyatakan dalam baris dan kolom maka V kuadrat. Selanjutnya setiap vertex yang disimpan dalam suatu list yang terdiri dari anak-anaknya ya. Kalau selain dinyatakan dalam adjacency matrix, bisa dinyatakan dalam suatu adjacency list. Penelusuran dengan DFS seperti representasi forest ya, hutan, yang menampilkan suatu graf yang bisa direpresentasikan dengan tadi adjacency matrix maupun adjacency list, maka penelusuran dengan DFS ini sangat membantu ya untuk menelusuri graf. DFS menghasilkan dua urutan vertex. Yang pertama adalah ketika memasukkan ke dalam stack atau push ke stack, dimana di sini adalah penelusuran yang pertama kali sampai
sebelum dead end. Selanjutnya pop dari stack ketika sudah mencapai dead end. Lalu urutan ini berbeda ya di tiap aplikasinya. Pemanfaatannya dapat digunakan untuk memeriksa connectivity graph. Keterhubungan, apakah graph seperti ini terkoneksi semuanya. Ini bisa dimulai dengan penelusuran DFS yang dimulai dari sembarang vertex, lalu periksa sampai algoritma tersebut berhenti, apakah ada vertex yang belum dikunjungi, apakah semuanya sudah dikunjungi. Jika semuanya sudah dikunjungi, maka ya graf tersebut terhubung. Jika ada yang belum dikunjungi, maka ada vertex yang belum dikunjungi, maka dia adalah terpisah. Kemudian untuk mencari cycle ya. Cycle ini adalah dalam teori graf, cycle ini membentuk lingkaran ya. Jadi misalkan ada membentuk looping ya. Ada vertex seperti ini nih cycle dia. Kalau yang enggak cycle seperti tree itu tidak cycle. DFS bisa digunakan untuk melihat ada tidaknya cycle. Ketika suatu DFS tree tidak memiliki back edge gitu ya, tidak ada panah untuk balik, maka bisa kita sebut acyclic ya, atau tree. Tapi ketika dia bisa kembali dari suatu vertex, kembali lagi ke vertex sebelumnya, maka bisa dikatakan dia adalah cyclic. Seperti ini ya. E bisa kembali ke A, ini cycle. I bisa kembali ke G, juga cycle. Selain strategi atau algoritma DFS, ada juga algoritma breadth first search. Bedanya apa dengan DFS? Kalau depth first search itu traversalnya adalah ke dalam. Jadi seluruh node yang adjacent ini ditelusuri sampai depth node gitu. Sedangkan breadth first search adalah pencariannya melebar samping satu level. Kita singkat dengan BFS, DFS dan BFS. Pemrosesan di BFS adalah dengan mengunjungi seluruh vertex yang adjacent terhadap starting vertex. Kalau pada DFS tadi hanya 2 vertex saja yang adjacent, sedangkan BFS ini misalnya suatu starting vertex mempunyai 4 vertex yang adjacent. Yang 4-4-nya ini dikunjungi. Beda ya. Kalau DFS tadi kan kalau misalnya dari sini ke sini, nanti ya ke sini gitu ya penelusurannya. Ke dalam dulu, nanti ke sini. Nggak begitu dengan BFS. BFS ya kalau yang langsung terhubung dengan starting vertex tadi. Misalnya ada 4, ya 4-4-nya dulu ditelusuri. Jadi dia melebar, bukan ke dalam. Seperti itu. Itu dilakukan berturut-turut sampai dead end, ya dia mulai lagi. Di sini yang berapa yang ada adjacent-nya. Di sini berapa. Jadi dia melebar ya pencariannya. Sampai seluruh vertex terkoneksi dan sudah di-visit. Tidak ada yang unvisit. Jika terdapat yang masih unvisit, maka harus diulangi lagi pada sembarang vertex sampai atau dimulai dari vertex baru lagi kalau tidak terkoneksi grafnya. Implementasinya adalah dengan queue atau antrian, ya, first in, first out. Jadi queue diinisialisasi dengan traversal dimulai dari starting vertex dan ditandai sebagai visited. Pada setiap iterasinya, algoritma ini akan mengidentifikasi unvisit vertex, visit yang belum dikunjungi yang adjacent dari vertex startnya, lalu ditandai sebagai visited. Dimasukkan ke dalam queue, setelah itu front vertex yang paling pertama dikunjungi dihapus. Ini adalah implementasinya ya. Sini implementasi secara rekursif ya, pemanggilan BFS dalam BFS dengan memeriksa apakah sudah dikunjungi atau belum. Bisa juga seperti ini ya, dengan count. BFS memiliki efisiensi yang sama dengan DFS dan bisa diimplementasikan dengan representasi graf. Untuk adjacency matrix sama kita tadi seperti DFS caranya menggunakan matriks baris kali kolomnya berukuran V, banyaknya vertex. Untuk adjacency. Contoh dari BFS forest, ya misalnya kita mulai dari A,
sebagai starting vertexnya. Maka di sini kita lihat berapa yang adjacent terhadap A. A ini punya berapa vertex yang adjacent? Ada 1, 2, 3 ya, D, C, dan E. Maka di sini ya, C, D, E. Penelusuran pertama. Kemudian C terhubung dengan apa? F ya di sini ya. D terhubung dengan apa? Nah, tidak ada ya, kan tidak boleh balik lagi. D hanya ke C dan A tadi yang malah sudah parent-nya. Dia hanya ada titik-titik ke C karena sebenarnya dia satu level tetapi ya terhubung. Kemudian F tadi bisa ke E dan B. Seperti itu. Aplikasinya BFF bisa digunakan untuk memeriksa konektivitas dan asiklisitas dari graf. Sama seperti yang bisa dilakukan DFS. Cuma tadi kalau DFS strateginya transversal ke dalam, BFS ke lebar ke samping. Selain itu bisa digunakan pada situasi di mana DFS tidak bisa. Contohnya mencari pad dengan yang paling sedikit memiliki jumlah edge di antara dua vertex. Mencari shortest path antara dua vertex dilakukan dengan memulai traversal dari salah satu ya titik, kemudian berhenti setelah tercapai vertex satunya. Sebagai contoh, di sini A, B, C, G ada di slide berikutnya. Kita akan lihat pencarian shortest path ya, jarak terdekat antara dua vertex. Di sini ilustrasinya, grafnya untuk mencari minimum edge path. Ada graf A dan ini penelusurannya. Di A dia akan adjacent dengan BFS, dia akan adjacent ke B, E. B adjacent ke C, F. C adjacent ke D, G. Dan D juga bisa adjacent ke H gitu kan ya. Sedangkan pohonnya kalau DFS dia akan dari A, misalkan dia ke B, ya. Dari B dia akan misalnya ke C, C dia ke D. Ini nggak bisa pasangan ya, ke H. Kita nggak bisa compare mana yang lebih dekat, A ke B kah atau A ke E gitu ya. Karena kalau depth first ini kan hanya dua pasang aja, tidak semua kemungkinan vertex yang terhubung ke A. Baik, demikian kita akan lihat perbedaan antara DFS dan BFS. Secara data struktur, DFS implementasinya menggunakan stack, BFS menggunakan queue. Jumlah urutan vertex, kemudian tipe edge, ya, konektivitas, dan efisiensinya. Demikian adalah penjelasan dari algoritma traversal untuk assignment DFS dan BFS. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan online.